Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Saputra dari kelas 10-7 absen 22. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali isi dari buku biografi yang saya baca, yaitu Cut Nyak Dien. Kelahiran Cut Nyak Dien dan pernikahannya dengan Teuku Ibrahim. Cut Nyak Dien termasuk keturunan dari bangsawan Aceh. Beliau lahir tahun 1848 di Kampung Lampadang, Pekanbada, wilayah Namukim, Aceh Besar. Semasa kecil, Cut Nyak Dien dikenal sebagai gadis yang cantik. Kecantikan itu semakin lengkap dengan pintarnya Cut Nyak Dien dalam bidang pendidikan agama. Pada tahun 1863, saat itu Cut Nyak Dien berusia 12 tahun. Ia dijodohkan dengan Teuku Ibrahim Lamnga, putra dari Teuku Poamat Ule Balang Lamnga 13. Suaminya adalah pemuda yang wawasannya luas dan taat agama. Cut Nyak Dien dan Teuku Umar menikah dan memiliki buah hati seorang laki-laki. Riwayat sejarah Aceh mencatatkan bahwa Teuku Ibrahim berjuang melawan kolonial Belanda. Teuku Ibrahim seringkali meninggalkan Cut Nyak Dien dan anaknya karena melakukan tugas mulia, yaitu berjuang melawan kolonial Belanda. Berbulan-bulan setelah meninggalkan Lampadang, Teuku Ibrahim kembali datang untuk menyerukan perintah mengungsi dan mencari perlindungan di tempat yang aman. Atas seruan dari suaminya itu, Cut Nyak Dien bersama penduduk lainnya kemudian meninggalkan daerah Lampadang pada 29 Desember 1875. Kabar duka menimpa Cut Nyak Dien pada 29 Juni 1878. Teuku Ibrahim wafat. Kematian suaminya itu membuat Cut Nyak Dien terpuruk. Namun kejadian itu tidak membuatnya putus asa. Justru sebaliknya menjadi alasan kuat Cut Nyak Dien melanjutkan perjuangan sosok suaminya yang sudah wafat. Cut Nyak Dien dan meletus Perang Aceh. Pada 26 Maret 1873, Belanda memulai perang dengan Aceh. Belanda melalui armada kapal Citadel van Antwerpen mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh. Selanjutnya, pada tanggal 8 April 1873, Belanda di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler berhasil mendarat di pantai Ciremen dan langsung menguasai dan membakar Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Apa yang dilakukan oleh Belanda tersebut kemudian memicu terjadinya Perang Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan sekitar 4.000 prajurit Belanda. Tetapi Kesultanan Aceh bisa memenangkan perang pertama melawan Belanda tersebut dengan tertembaknya Kohler hingga tewas. Pada tahun 1874 hingga 1880, di bawah kepemimpinan Jenderal Jan van Swieten, wilayah Namukim berhasil diduduki oleh Belanda, begitu juga dengan keraton Sultan yang akhirnya harus mengakui kekuatan hebat dari kolonial Belanda. Dengan kejadian tersebut, memaksa Cut Nyak Dien dan bayinya mengungsi bersama penduduk serta rombongan lain pada 24 Desember 1875. Namun, Teuku Ibrahim tetap bertekad untuk merebut kembali daerah Namukim. Sayangnya, ketika Teuku Ibrahim bertempur di Kletarum, dirinya tewas pada 29 Juni 1878. Hal itu akhirnya membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah untuk menghancurkan Belanda. Cut Nyak Dien bersama Teuku Umar. Selepas kematian Teuku Ibrahim, Cut Nyak Dien menikah lagi dengan Teuku Umar, seorang tokoh pejuang Aceh. Bukan hanya diikatkan dengan tali pernikahan saja, tetapi keduanya bersatu untuk melawan penjajah. Pernikahan antara Cut Nyak Dien dengan Teuku Umar terbilang merupakan kisah yang menarik. Cut Nyak Dien beralasan ingin berjuang bersama dengan laki-laki yang mengizinkannya turun ke medan perang untuk melawan kolonial Belanda. Bukan hanya ingin mendapatkan sosok kepala rumah tangga saja. Awalnya Cut Nyak Dien menolak karena Teuku Umar memperbolehkan Cut Nyak Dien untuk melawan penjajah. Akhirnya
Cut Nyatin menerima pinangan dari Teuku Umar dan mereka menikah pada tahun 1880. Cut Nyatin bersama Teuku Umar menguatkan barisan para pejuang untuk kembali mengusir Belanda dari bumi Aceh. Keduanya melakukan pertempuran dengan semangat juang yang membara. Salah satu keberhasilan yang telah mereka lakukan yaitu merebut kembali kampung halaman Cut Nyatin dari kolonial Belanda. Selain itu, Teuku Umar juga berpura-pura tunduk kepada Belanda demi mendapatkan pasokan persenjataan yang kemudian mereka gunakan untuk kembali menyerang penjajah. Waktu demi waktu berlalu, Teuku Umar gugur dalam medan perang di Melaboh. Suami kedua Cut Nyatin itu gugur karena itikat penyerangannya telah diketahui oleh pasukan Belanda sejak awal. Walaupun orang-orang yang disayanginya telah meninggalkannya, Cut Nyatin masih terus melanjutkan pertempurannya selama 6 tahun. Ia bergerilya dari satu wilayah ke wilayah lain. Dalam waktu itu, ia bersama rakyat dan pejuang lainnya dihadapkan pada kesulitan hidup, penderitaan, kehabisan makanan. Cut Nyatin dengan keadaan fisiknya yang mulai renta terus berupaya melarikan diri dari serangan Belanda. Walaupun Cut Nyatin dan pasukan tempurnya mulai melemah karena ancaman demi ancaman yang datang dari Belanda, sayangnya panglima pasukannya, Panglaut, berkhianat. Pengkhianat bersama pasukan Belanda lain kemudian mencari keberadaan Cut Nyatin. Mereka berhasil menemukan persembunyian Cut Nyatin dan kemudian membawa Cut Nyatin ke Kutara Japang Laut, meminta kepada Belanda agar Cut Nyatin mendapat perlakuan baik oleh Belanda. Gubernur Belanda di Kutaraja, Van Dalen, tidak menyenangi hal tersebut, sehingga Cut Nyatin diasingkan ke Pulau Jawa, tepatnya di Sumedang, Jawa Barat pada 1907. Setahun masa pengasingannya, Cut Nyatin mengakhiri perjuangan selama masa hidupnya. Cut Nyatin menjadi salah satu sosok wanita Indonesia yang patut dicontoh keberaniannya. Sejak 2 Mei 1964, Cut Nyatin dianugerahi sebagai pahlawan nasional Indonesia. Cut Nyatin meninggal pada 6 November 1908 karena usianya yang sudah tua dan kondisinya yang sering sakit-sakitan. Setelah itu, Cut Nyatin dimakamkan di daerah pengasingannya di Sumedang. Makam Cut Nyatin sendiri baru ditemukan pada tahun 1959, itu juga karena permintaan Ali Hasan, gubernur Aceh saat itu. Sekian isi dari buku biografi yang sudah saya baca. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.